Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa Muhammad wa khususan lama syahidah marana ila ba'd sallallahu alaihi wasallam wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatihah. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kimun kula niati saking dalam kepen ngaji masalah ulul amri ya. Ini rumah tenan. Terus kowe sampean waca ya, artinya sudah saya baca itu. Jadi tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu gurune Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asy'ari Satrusin. Ya bahasa terus dibutuh Gus Dur bareng. Malah di sana. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangaken. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Lah ana urusane ngaji ngene iki ulul amri aku ngomong rugen luwih sederhana, ben apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik malam. Melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono yang berpendapat kudu jelas al-haqqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Kalau baleni malih. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat memimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan, Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding itu Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang istihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita nih, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur, itu salah besar kalau melihat aspek nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Asmi terus fana jalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini takbirnya sorry fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tundui tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal ini, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis ada fa'asoba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala.
Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita, pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal syaratnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Niruh, aku tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji ku sapa? Paham? Misalnya kowe niru di tamu kok badhe nyati pandai gelang. Kowe ramai ra payu di tamu, pun sampe kurang. Malah ora payu. Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita ada punya santri, itu ini tonggo. Paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buroy. Bareng ngono kita modal jadi kiai mantan buroy wong ra salat. Bingung to lek dakwah. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kok kiai-kiai sing sana turune napa? Iya. Paham ya? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks militer. Gini ku Umaraus Sarawiyah. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya, kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendal kepembok. Paham nggih? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar igo dikane sinten? Awak mindol ilahi satu ditutupi nak sendal kembok hadis kondi ku yo pirang-pirang. Paham nggih? Oh, ora salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat ndakep yo diseneni. Maksudnya tanganan beno koyo biasane. Dadi ngeten. Paham? Wong ana hadis nek cara riyen guru kula nate cerita. Nak salate wong Turki apike jajan dasinan. Kowe jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kan salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden gubernur dulu teng Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dasinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala akhani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan, menan awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampai di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga, ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala aksanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya teman paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo
ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula ngerti takoki santri kula, nah nak salat cepet. Ya sing wajib ku pokoke bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering kabenan putih niku tok wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae wiling-wilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten wiling-wilingan. Kalau paling ra seneng klambi batik jujur. Kalau Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nanti diadai batik itu menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa apa standar. Nah ini cerita ala asani apa? Ala asani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling damai kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu yang lahu aklam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Kita kira apa-apa, dikira apa-apa. Penting ra udah. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat gitu. Tidak mungkin kita wajib nopo. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan dia nggak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubahan, orang ganteng pesel jubahan. Ada sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas gue ganteng gagah. Apa wirang puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama punya orang arah darani sunnah Nabi. Banyak benda bi. Mesti wong ora sida nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Orang-orang, paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama, yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua nopo saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris, sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Sehingga ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri. Di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah napa? Mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu napa? Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil hukubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimungkinkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salahnya pura orang arah masalah. Kalau balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ra ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang masjid Mekah nang haram ora ngarang wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i sah ta ora maca bismillah. Ketua KPIH itu pinter oleh ngerayu jamaah. Iku mau colon. Kok karo mati kepikir ono-ono. Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan. Sah apa boten Gus? Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu ketua KPIH iku maca tapi apa? Kok karo mati kepikir rasa ono ayo kru. Lah jamaah yo goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah.
Ya, boleh riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Samane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiap tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kena nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak engko barani ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama Al-Hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minal. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Nah, kira tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuiling ngapal Al-Qur'an nganti laris semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak, sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar. Ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasa nanti ganti atau wadduha atau apa pokoknya dia tidak tidak baca apa bismillah. Tapi api pemerintahane Wahabi ora apik bae ngono lan nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mbok dirapai piye pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kena iso bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Ya pun nggak ngerti. Wah payah. Paham. Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh napa? Balik. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli ate tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek nang Mekah Madinah ora ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham. Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami tapi ekstrem. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Ya bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing isma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo ngakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusane ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti mari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak darajatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa
Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 duron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 itu sakit ya. Nabi jadi nabi selawase ana sing di umat moloro telu. Ngutri mau wong sapi di umat minimal bro 40. Orang ngarah. Paham ya? Ini kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid ijma baru wajib ditunduri. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rokaatnya yang ijma. Bentuk fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Oke, mata ya saro nopo minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah bikot gri subha. Nah, ya ukurannya bacaannya baca pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Qurannya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim min riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umar wa salatin fal aksar annaha takun muharramatan. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah, ini kok ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstrim. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah orang sugih itu orang anti kere tapi orang anti sugih. Misalnya Rukin goblok itu parah. Tapi najarani Rukin gak ngalim tapi orang anti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Ta'atul umara itu haram. Ini kok ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, ya. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malih ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten ya. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunnah, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Oke, jadi misalnya SBC punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik ya mungkin sunat, baiknya sedikit ya agak sunat. Kalau setengah makro ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan nanti. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut.
Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Hussein di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istima. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Nah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukum bank mulai NU lahir 26 sampai NU tua saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nek riba mesti apa? Haram. Tapi nek takok, "Lah bang itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kalau ceritani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrim kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan ROG itu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini, nggak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal durung juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering ngangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 nyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 jare sing utang oleh dolim. Ana saya saiki tok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ya, ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari gegen. Itu kok ono pedhet mawon. Wong riyen utange napa? Pedhet. Sampe yo goblok. Terus ora nganggo emas, nganggo pedhet. Ngene pedhet ya sing tuku pedhet. Enggak, engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedhet wis rupa dhuwit mesti geger. Di sini kau pedhet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi.
Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah mau entek sapi papat. Dadi wong desa nadarani kaji saiki luwih murah dibanding dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta mau entek sapi papat. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks serwet ini ekonomi ini? Paham ya? Mesti wong ra paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ra paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah mbak Kiai, lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang. Saya iso nyaur mesti kudu riba. Nah riba ra iso nyaur. Nah contohnya begitu. Nah, misalnya sampean diutang aku 10 tik, saya ini boleh 10 kangelam tik buat sahur 100 rupiah riba loh kamu dengar. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah. Saya ini ruginya nyaur iki, boleh pecahan terkecil saya ini 100 rupiah. Nyusui ra iso. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu apa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golek ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit 100 rupiah, golek 10 rupiah 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir. Paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulan. Podo untuk stabilitas kiai yang ono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, kudu ono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Jadi aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa Anis Putih saja be wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten yo wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangko yang kalau nggak ada mosi percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan Putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus piye penape to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Nek pancen salat itu pas kiai, lha di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, kiai kok di luar urusan salat. Penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Oh aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Ya. Loh hak kontak itu godo. Gua nganti sakniki biasa teng pasar, lungguh teng parkiran, lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur, kadang yo wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten nate kula tersinggung, soal rukun tak kontan mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ranura itu artinya jadi akal, jadi pertimbangan. Ya, apa jadi akal lah. Kudune senang di santri jadi akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazin nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurun. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok kan? Itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono sargun nafsi. Itu harus dibedakan. Lalu kandak tanggaku sing kiai lah, ya kowe kiai adane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jadi anut rokok gitu sih, apa?
Tangga-tangga deh, wong sholat itu ape prai, gara-gara kecewa apa? Tak omongi masyarakat tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal sholat itu ku sunat. Ora usah maksa sholat itu sampai gremeng dari awal sholat itu apa? Kena arah percaya tak baturi sholat itu. Mau aku nganti saya biasa sholat itu. Bro biasa loh nganti sandi sholat itu kok biasa. Ini biasa mau dulu. Ya tapi kan ada sekeramat ya wong sebarang. Ya biasa wong. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah dikere. Kok nak sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada dua orang atau sholat subuh nak sholat. Wong apa ada keragat. Ora tahu subuh nak sholat. Penak. Subuh wajib ora tahu masjid napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Nak ngono arwe, nak ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu serosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, bencong beliau barsi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun, ya nak rodok ngantuk sidik-sidik, be anggap juga keben, paham ya? Kecuali kita ngongkon sholat, be anggap kita marah yang soal pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang diperhatikan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan, beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'i'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi sih lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP paham. Jangan dia kok PDIP, kalau PNS tak perjuangan. Kalau ini mulai dia kata partai mau bagus. Kalau PDIP tapi PNS tak, no bagus dia perjuangan. Jadi mau murid butuh apa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kalau terusakan ya. Ya ini yang termasuk anti kedawe Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Gini sing sederengnya ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, atau ala fatawid ulama, fatwa-fatawid. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu panjang repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu Piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikut, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape, ambek tukang zina ya ape, ambek tukang gaduh ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil.
Dengan diapii masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenar. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapai kok rugen dua rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jajak kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak Pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah gue buta huruf ora roh. Musa urip-urip ngaji mbek kula ra tenan bodorane ra tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Makanya bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kacaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramahe. Teng Rembang ono jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, bar ketemu kula pengen senyum. Niku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya patut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang sing nakal ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan nggak semuanya jalan lancar. Tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya, yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika pembubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti nopo Ahmadiyah. Lah saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku lah saiki kowe lomonti bagi kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engkau kan nanti hisap pengiran, itu melalui perkara kowe medhit, ora perkara popo, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji.
Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawase ra cocok misalnya Kali Joko. Kok Kali Joko pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya pinggir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatanya ya terus saya Islam pirang-pirang, sing sholat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kali Joko saat itu tukaran terus be Sunan Anu Yakin ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul napa jenenge wayang napa tengul wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung haram kuman swara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiye kuno kan ngene akhirnya tukaran Kali Joko sadar iku metode efektif walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng lah artine kan gak urip. Ana ora urip iku kan ora perlu kono ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah yang Sunan Kali Joko muni syahadat iku lho mok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mok. Muni kalimat sodho. Saking jawanisasi napa baik dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kali Joko. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Yang tak kula bapak kula tuban Kali Joko tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Wonto Kusumo. Saiki warise kula tu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan? Jaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau aku barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyawang dengan wong alim jadi bakat ono kusung apa ya benar. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dene udah penyakit baros. Fa'adhabahu ila maudi ad-dirham. Walhasil ning gone Katifil Aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggere sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di dunia. Uwais Al-Qarni mboten purun.
Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Juga saat ini purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya. Tidak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makam kula. Dan resiku sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewe kan mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah tanah. Soal pengaruh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahu nona hadis bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dongo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada sing ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enake ngenteni mulu. Kula nganti sakniki, bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kula. Kula nek ndak ada masalah. Kula kok krungu kabar, sakniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah zarah kula mboten susah. Hakon. Hakon, wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Akhirnya esuk dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah kayak Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Tanyakan istri saya, kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung bener. Masa ngenteni iki gede, pakai kuburan jero terus bener." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati nek ora ya wis. Ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara pengen. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kula critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang di swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu rata kok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas yang ora ono sing banding.
Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen itu atau anceka kayak piring Jepang itu atau ketunan. Ya preman tidak nyerahin aja preman soal hasil terus. Barang dipetuki pas neng warung mau minum-minuman. Jadi ini buat minum, dia kopi banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum batu. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan dicelo. Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak ada Abu Yazid. Saya iku walim kelas atas. Kok kelakuanmu? Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka, separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Awalnya itu mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek terus kon mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wafi aja terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo undang Abu Yazid. Dilarang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya, langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir dewean. Tapi saya kira uang kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi wakeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak ladah tenan. Kula nu nggo gak ditedir ngalim nu mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Kaya misale jadi itu saja masalah. Ya misale sing maca rujuk ora karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kalau ngerasa tenan. Kalau nggak ketemu lagi, dia ubah ngebes, didosai uang kayak uang awam, kadang dipisoi tiang. Cara-cara enak tenan. Artinya dia nyaman tenan. Kadang dipisoi uang, kadang macam-macam cara-cara. Nah, kalau di pasar biasa, dipisoi uang gitu biasa. Ya kadang ngerti, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak. Uangnya dia sepura, kalau biasa. Nah, kalau buatan biasa, buatan apa-apa, nah itu biasa. Kalau nanti saran termasuk kiai, nanti ngebis mau dipukuli tiang, mergong rosol, luwes kiai di bang. Anak pulau tuh bodoh saran ngalim ngeten-ngeten, padahal pulau guru deh, wah mati, wah, saking awam pulau, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak pulau ya, gue jajan citok nih. Guyon be anak kula wis ngawam cekek. Situ bukan apa-apa, bukan saya apa-apa. Untuk menjaga energi. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Rizki, ya siapa? Kalau di sini mungkin ngatus-ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini kini seneng kan, urip kulon wis final. Kulon anggap urip kulon pun final. Mana dari bujuk kulon buat tidak pulang mati. Kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mana dari Hikam ketika mendidik Humul.
Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lho apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok nut. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lah saniki Rembang kados ngene rame-rame badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek nak sowan jenengan. Wes kabeh kandidat takok arah-arah kasus. Padahal cara kula disowani nggih buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran ambek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke anggar pas dolaran ambek anak tak dhisik anak. Muga cara Quran niku bupati ambek anak wis dibakati hubungane wong tuwa ambek napa? Mbok kowe bupati dolan apa tau dolan ambek anak menang anakku. Aneh lho, ora aneh pancen ngono cara Quran dibakati wae anak. Ning Quran dibakati kewajibane wong tuwa ambek napa? Anak la tudoro walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu adam ing kota amalu. Engko termasuk ya awaladin salih. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ono pentingnya relasi jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ini ning jowo be anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa to? Dolen. Mesti anake ora pasti taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat, wah aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek ijek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku yo kiai. Sidarani kiai sapa? Sidarani wali ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Mulane kula jenenge nyai sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali itu Pak, pulau tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Pak. Niku hormat sama wali-wali kubur. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo, juga hormat jenis Mbak Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali kumul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya?
Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syato. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Sayyid Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Keram. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga ketemu ditiliki. Saya Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak sih. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Ya iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi saya Zaini. Kowe nyanati aku. Harusnya teori ketika ndak ono gitu. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning besok. Wah, itu nek dikomunikasikno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya hormati kula nggih biasa pakai sukum. Lah cara wong sira ro nang kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaan numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng Pertelon iki kisah nyata. Nggih teng Pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh anak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai enggak gantung pengaruhnya banyak, enggak gantung punya santri banyak. Tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lani kula nganti saniki kepengin ngoten. Cuma ora sukses. Artinya kayak kula nanti ditetir tetep murid. Jadi pengaruh dulu Mas kula mbek tamu ya rapati hormat. Kula mbek wong nggih rada angel petuane. Tapi untuk takdir kayak kata kula untuk takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken biar khazanah-khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani nggih Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku setiap begundal dibuat teng fak-fak. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti tok Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Malah nih PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadiri itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng. Niku anak turune termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai kumul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku angger kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot iku ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan niku artinya begini nggih, kula matur kula bolan-baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang Kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridnya Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem.
Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini gue jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa atur musik. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu maksud gue. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dirapati di duit, kok tetap nyaman, berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, kalau punya datanya. Abu Hanifah terkenal nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dol kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule rapi tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ora perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kain. Akhirnya populer. Jadi dekne terkenal keulamaan iku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki anjene bakal kain mboten mau. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk toko nek bangkrut mergo krungu takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Aku lho bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo anak kula wong ngalim. Lah kok kula wis repot kadung ngono repot. Muga-muga kaya roken humul. Buat kalau terusakan ya. Jadi mau guys, jadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa li ahli madinah waghfir ya Allah muassisi hadzal mahal wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Ij'al qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah wa taj'al qabrahum rawdatan mubarakatan. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqas sabul abyad min ad-danas. Walakihim biridhoka alamna min safatik walakihim bimaghfiratika alamna min adab bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.